Bertemu kembali dengan TCM Center Cool, Critical, Kreatif, dan Meaningful. Ya, pada kali ini sahabat kreatif, kita akan melanjutkan aktivitas belajar kita untuk kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk di pembelajaran 1, subtema 2. Kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Ya, baik sahabat kreatif, kita akan melihat aktivitas kita yang saat ini sedang melanda kita dan ini membatasi ruang gerak kita. Dulu kita yang bisa bersama-sama ke sekolah, bermain dengan teman-teman. Untuk saat ini kita harus berada di rumah untuk mengurangi aktivitas berkumpul yang dilakukan bersama-sama karena ada coronavirus atau COVID-19. Tetapi kondisi ini tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap melakukan aktivitas kita, melakukan aktivitas sehari-hari yang harus kita tetap lakukan supaya kita tetap memiliki tubuh yang kuat, supaya kita tidak kalah dengan corona. Jangan menyerah dengan kondisi ini. Kita tetap harus berjuang, tetap melakukan aktivitas kita, dan tetap berolahraga seperti yang dilakukan di gambar ini. Kita lihat, meskipun dalam kondisi corona, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus olahraga, tetapi tetap harus menjaga jarak seperti yang terlihat di gambar di sana. Tetap bersepeda, ya, tetap melakukan aktivitas jogging, ya, dan aktivitas olahraga yang lain dengan menjaga protokol kesehatan. Tetap harus pakai masker, ya, tetap menjaga jarak kalau kita sedang melakukan aktivitas ini. Dan juga kita tetap bisa melakukan olahraga, ya, lain yang juga bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan aktivitas yang menjaga kebugaran tubuh kita supaya imunitas kita itu tetap terjaga. Kita bisa melakukan treadmill dengan alat lari di tempat, ya. Kalau tidak punya alatnya, ya kita tetap bisa melakukan olahraga di dalam rumah, lari-lari di dalam rumah boleh, gitu ya. Dan juga melakukan yoga, melakukan gerakan-gerakan yang selalu memungkinkan kita untuk bergerak. Bahkan di ruang terbuka pun juga boleh, ya. Tetapi jangan lupa tetap harus menggunakan masker. Nah, ini yang harus tetap kita lakukan begitu supaya kita tidak kalah dengan corona. Karena corona hanya bisa kita kalahkan dengan imunitas kita yang kuat, antibodi yang kuat yang nanti akan membuat sahabat kreatif tetap bisa bertahan dan bisa mengalahkan corona. Nah, ini juga sama. Ada aktivitas bersepeda. Tadi ada jogging, ada bersepeda. Itulah aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan meskipun kita dalam kondisi yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Tapi olahraga tetap kita lakukan. Gerak tubuh kita harus tetap kita lakukan. Selain untuk kesehatan, aktivitas jogging, aktivitas bersepeda itu juga menguatkan organ tubuh kita, khususnya organ gerak kita. Ya, masih ingat sahabat kreatif? Organ gerak yang kita miliki apa saja? Ya, oke, betul sekali. Kita punya organ gerak yang aktif namanya otot, seperti yang kita sudah pelajari kemarin gitu ya. Sama seperti yang ada di ini, ada organ gerak aktif yaitu otot dan juga organ gerak pasif yang namanya tulang. Kedua organ gerak ini atau alat gerak ini harus terus dijaga, harus terus dilatih supaya tetap kuat, ototnya tetap kuat, tulangnya juga tetap kuat. Nah, sekarang kita lihat sahabat kreatif, bagaimana kita melakukan aktivitas tadi, ya. Kita fokus ke aktivitas jogging dan juga bersepeda. Bagaimana kedua aktivitas ini memberikan peluang untuk melatih alat gerak kita supaya tetap terjaga dan kita lihat manfaat-manfaat yang
lain. Mari kita lihat sama-sama. Kita lihat di sini ya. Ini adalah olahraga yang paling mudah kita lakukan, yaitu dengan berlari atau jogging. Ya, kita bisa mencari tempatnya yang kita sukai begitu ya. Kita bisa berlari, tapi jangan lupa tetap harus menggunakan protokol kesehatan dan menggunakan masker. Nah, ini ada beberapa keuntungan begitu sahabat kreatif pada saat kita melakukan aktivitas yang namanya jogging. Ini olahraga yang paling murah gitu ya. Ya, yang pertama adalah membuat kita senang. Ya, biasanya kalau kita lari-lari gitu ya, ini membuat hati kita senang karena kita bisa refresh, bisa merasakan segarnya alam, bisa sama-sama dengan teman, meskipun saat ini harus dengan prokes ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, menurunkan berat badan. Nah, ini pastinya ini satu manfaat yang luar biasa ya. Dengan berolahraga maka banyak kalori yang terbakar sehingga kita mengurangi berat badan kita. Karena itu aktivitas akan bisa membakar lemak-lemak. Ya, oke. Yang ketiga adalah jauh dari penyakit kanker. Ya, karena dengan berolahraga, sahabat kreatif, maka metabolisme tubuh kita ini akan normal begitu ya. Bagaimana oksigen menyuplai semua organ tubuh kita dengan baik, karena jantung akan memompa dan bekerja dengan baik sehingga semua aktivitas bisa dilakukan dengan baik, maka semua aliran darah bisa berjalan dengan baik, maka kita terhindar dari penyakit kanker. Yang keempat, nah karena kita berlari, maka lutut kita akan menjadi kuat. Nah, sehingga nanti organ alat gerak kita ya, tulang itu tidak mudah loyo sahabat kreatif, sehingga tulang-tulang kita menjadi kuat begitu ya, lutut kita juga kuat karena terlatih begitu ya, dan juga sendi-sendi yang ada di alat gerak kita juga akan terlatih dan kuat, sehingga kita tidak mudah lemas begitu. Yang kelima adalah tambah umur dan tetap kuat ya, pastinya karena olahraga metabolisme tubuh kita baik, kesehatan kita baik, maka kita tidak akan sakit, sehingga kita juga akan panjang umur. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik pada saat kita melakukan olahraga jogging ini. Nah, kemudian yang keenam, nah pasti stamina tubuh kita meningkat dengan aktivitas rutin yang kita lakukan dengan cara jogging tadi. Peredaran darah lancar, pernafasan lancar, metabolisme lancar, maka membuat stamina kita juga bagus. Kita akan semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini manfaatnya luar biasa sahabat kreatif ya. Jadi staminanya oke begitu ya, lututnya juga oke gitu. Ini manfaat dari kita melakukan jogging begitu. Ya, kemudian yang ketujuh, nah mengurangi resiko kematian karena tadi kita sehat, ya kita sehat, maka kita juga akan kemungkinan akan lebih kecil dibandingkan orang-orang yang tidak olahraga, akan banyak penyakit di sana. Ya, yang 8, meremajakan kulit. Nah, karena kita pada saat kita jogging, kita mendapat paparan sinar matahari begitu ya, menambahkan vitamin D yang bisa juga membantu kita, dan juga kulit kita ini akan senantiasa mendapatkan suplai oksigen. Nah, keringat yang keluar juga bisa membersihkan sehingga kulit kita menjadi bersih. Nah, kemudian yang 9 adalah mengatasi susah tidur. Nah, karena kita melakukan jogging, aktivitas organ dan alat gerak kita berjalan dengan baik, maka pada saat malam kita akan cepat istirahat karena kita membutuhkan dan mengembalikan energi kita setelah kita melakukan jogging itu. Nah, sehingga karena kita istirahatnya oke, makan pun juga kita oke gitu ya, kita bangun pun juga seger, langsung bisa melakukan aktivitas yang lain ya, tetap jogging terus ya. Yang ke-10 adalah meningkatkan konsentrasi ya, karena kita istirahatnya cukup ya, maka oksigen yang ada di otak pun juga tersuplai dengan baik sehingga kita bisa berkonsentrasi dengan baik, dan ini baik untuk sahabat kreatif yang masih sekolah. Aktivitas yang kedua adalah bersepeda. Saya yakin sahabat kreatif juga sangat suka dengan aktivitas ini, yaitu bersepeda, karena bersepeda juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melatih organ atau alat gerak kita, sehingga juga membuat alat gerak kita juga semakin kuat gitu ya, baik otot maupun tulang, dan juga menyenangkan. Nah, ini sejarah sepeda sahabat kreatif ya, dia berkembang luar biasa. Nah, ini adalah beberapa
manfaat dari bersepeda. Sama dengan yang jogging tadi. Ya, bisa mengendalikan berat badan, mengurangi resiko diabetes karena metabolisme bekerja dengan baik ya, pembakaran lemak juga terjadi dengan baik, resiko diabetes menjadi rendah gitu ya, menurunkan kadar kolesterol ya karena banyak lemak yang terbakar, mengurangi resiko kanker dan juga mengurangi penyakit jantung karena jantung terlatih terus untuk melakukan aktivitas sehingga memompa jantung kita dengan baik. Dan juga yang menarik sahabat kreatif, bersepeda juga bisa dijadikan sebagai wahana untuk lomba biasanya di 17-an ya, dan juga hiburan gitu ya. Kalau kita lihat di sini, waduh. Tapi semuanya harus dijaga dengan baik sahabat kreatif ya, supaya tidak beresiko dan tetap aman. Nah, di masa-masa Covid ini ya harus menghindari ya kerumunan ya. Jadi artinya bahwa ini luar biasa. Jadi ini menghibur juga ya, tapi tetap harus dijaga supaya tetap aman gitu ya. Jadi bersepeda selain menyehatkan, ternyata juga bisa memberikan hiburan kepada kita, dan kita juga bisa menggunakan momen-momen ini dalam aktivitas yang kita lakukan di 17 Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan kita. Nah, ini sebentar lagi kita akan memperingati itu, tetapi juga tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Ya, ini sahabat kreatif, ternyata aktivitas kita sehari-hari yang kita gunakan untuk melatih alat gerak kita, yaitu otot dan juga tulang begitu ya, yang tadi kita lakukan antara lain adalah jogging, bersepeda. Ini memberi manfaat yang luar biasa ya, selain menguatkan alat gerak kita, ternyata juga memberikan dampak kesehatan kepada kita sehingga kita tidak kalah dengan corona tadi. Karena kita memiliki metabolisme yang baik begitu, nah, sehingga kita akan memiliki imunitas yang baik, jantung kita bekerja dengan baik gitu ya, kemudian berat badan kita juga kita bisa jaga sehingga tetap ideal begitu ya, tidak mudah terkena penyakit karena kita memiliki berat badan yang ideal, kita juga memiliki lutut yang kuat begitu ya, dan juga memiliki jantung yang kuat. Sehingga kalau jantungnya kuat, maka bisa memompa darah dengan baik, sehingga suplai oksigen juga baik, sehingga semua organ tubuh kita mendapatkan oksigen dengan baik, sehingga membuat kita konsentrasi, tidak mudah ngantuk gitu ya. Dan kita memiliki kualitas istirahat yang cukup. Karena pada saat kita beraktivitas olahraga, maka pada saat malam kita akan beristirahat, akan lebih mudah beristirahat. Karena tubuh secara otomatis akan memberikan kode gitu ya, memberikan kode bahwa oh harus istirahat. Dan akhirnya istirahat kita terjadi dengan sangat efektif, sangat baik begitu. Sehingga kita bangun pagi juga dalam kondisi yang segar, refresh, sehingga kita memiliki konsentrasi yang baik, tidak mudah ngantuk sahabat kan. Nah, inilah yang kita dapatkan pada saat kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jogging dan bersepeda. Oke sahabat kreatif, kita akan lanjutkan untuk melihat secara jauh gitu ya, manfaat-manfaat dari aktivitas gerak tadi, sehingga kita akan lebih memaknai aktivitas ini dan semakin banyak belajar dan melakukan aktivitas untuk menguatkan alat gerak kita. Ya, kalau kita lihat sahabat kreatif, ya, kita lihat dalam bacaan ini gitu ya, kita lihat bacaan ini. Bacaan kita kasih judul bersepeda. Nah, bersepeda, dan ini merupakan satu aktivitas yang luar biasa, dan dari aktivitas yang sudah kita lakukan tadi sahabat kreatif, kita akan mencoba untuk menganalisis ya dari informasi yang ada di bacaan ini. Kita akan melihat informasi-informasi apa saja yang ada di sini, dan juga kita akan belajar tentang yang namanya ide pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf dari bacaan yang akan kita baca. Dan bacaan kita berisi tentang aktivitas kita sehari-hari, ya, aktivitas manusia dengan lingkungannya, yaitu bersepeda. Ya, baik sahabat kreatif, yang selanjutnya kita akan melihat dan bagaimana menentukan ide pokok. Nah, namanya ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah kalimat utama, ya, kalimat utama dalam paragraf yang disajikan dalam sebuah bacaan
yang sebenarnya itu merupakan inti cerita, ya, inti cerita dari suatu paragraf yang disajikan dalam sebuah cerita. Dan nanti kalimat utama ini akan lebih bermakna dan semakin jelas, ya, karena ada kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, sahabat kreatif, ya, di mana letak kalimat utama itu atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, biasanya yang paling mudah kita lihat adalah ide pokok itu biasanya bisa terletak di bagian depan kalimat atau awal kalimat begitu, bisa juga di akhir gitu. Ya. Jadi bisa di awal, bisa juga di akhir, dan kadang-kadang juga ada di tengah. Tetapi yang umum, yang sering ada, dia ada di depan atau di awal kalimat atau di akhir kalimat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, sahabat kreatif, ya, kita baca sebentar. Bersepeda, ya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, dari kalimat-kalimat yang ada di sini, sahabat kreatif, ya, ini semuanya menjelaskan tentang sepeda, menjelaskan tentang manfaatnya bersepeda, dan juga manfaatnya sampai karena sepeda ini tidak menimbulkan polusi begitu, ya. Selain itu juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Sehingga kalimat-kalimat yang ada di bawah ini menjelaskan kalimat yang paling awal tadi. Karena yang ini fungsinya menjelaskan, maka kalimat utamanya adalah kalimat yang ada di depan ini tentang bersepeda, sahabat kreatif. Ya, tentang bersepeda, dan kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas yang ini menjelaskan tentang bersepeda. Nah, ini caranya untuk menentukan ide pokok, sahabat kreatif. Sehingga kita bisa menentukan, oh, kalimat utamanya ada di sini tentang bersepeda. Nah, sehingga nanti kalimat penjelasnya bisa menjelaskan tentang bersepeda itu apa, manfaatnya itu apa, kenapa ini menjadi sesuatu yang baik. Nah, sehingga dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok. Nah, ide pokoknya ternyata bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Senang karena apa? Ini tadi. Ya. Kenapa menyehatkan? Karena memberi kesempatan sistem gerak kita itu melakukan kerja dengan baik. Alat-alat gerak kita berfungsi dengan baik. Kita lihat dulu, ya. Ini lututnya kuat karena digunakan untuk, ya, menggenjot sepeda ini sehingga sepedanya bisa berputar, energinya keluar, ya. Jadi banyak lemak yang terbakar, berkeringat, jantungnya menjadi baik. Ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga menyehatkan, menyenangkan karena bisa sambil melihat-lihat seperti yang kita lihat di video kita yang sebelumnya. Jadi ini untuk yang paragraf pertama, kalimat utamanya ada di bagian awal paragraf atau di kalimat pertama. Ya. Kemudian yang kedua sekarang. Ya, ini kalau kita lihat di sini, kita baca lagi, ya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun, ini juga menjelaskan juga tentang manfaat sepeda mengencangkan otot, tidak hanya otot-otot yang ada di betis dan bahu. Ini menjelaskan lagi. Kalau yang di bawahnya menjelaskan lagi, maka kalimat utamanya ada di mana? Oke, betul sekali. Kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di kalimat pertama tentang bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Tidak hanya betis dan paha saja ternyata, sahabat kreatif. Ternyata juga memperkuat otot-otot di bagian kaki, paha, ya. Dan juga, ya, karena tangan juga ikut beraktivitas, pasti juga menguatkan juga otot-otot di dalam
tangan kita dan juga biasanya perut ya. Perut juga ini ada otot-ototnya yang akhirnya bisa dikenyangkan dengan kita melakukan aktivitas bersepeda. Nah, jadi ini salah satu hal yang bisa kita identifikasi untuk menentukan di mana kalimat utamanya. Karena kalimat-kalimat berikutnya memperjelas, berarti pasti itu ya merupakan kalimat atau ide pokok dari sebuah paragraf, yaitu tentang bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kemudian kalau kita lihat di paragraf yang ketiga, ya kira-kira ada di mana sahabat kreatif? Kita lihat apakah ada penjelas di bagian bawahnya. Oke, kita lihat gitu ya. Kita baca ya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Tentang kesehatan jantung. Kita lihat sekarang, selama bersepeda jantung berdetak. Loh, ini menjelaskan lagi. Berdetak lebih cepat dari biasanya sehingga memompa darah dengan baik ya. Oke, efek positif terhadap jantung. Wah, ini menjelaskan tentang efek bersepeda dengan jantung kita. Nah, ini sudah terlihat sekali sahabat kreatif ya, bahwa kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan, maka kita bisa menentukan bahwa ide pokok atau kalimat utamanya juga ada di awal kalimat. Mudah bukan sahabat kreatif? Bagaimana menentukan ide pokok atau kalimat utama dari sebuah paragraf? Jadi pasti dalam setiap paragraf itu ada dua bagian, yaitu ide pokok atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelasnya ada di bawah, berarti ide pokoknya pasti di kalimat yang pertama. Saya yakin sahabat kreatif bisa memahami ini dengan baik. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Dan yang berikutnya nanti kita akan berlatih. Kalau sekarang sudah diberi paragrafnya, kalimatnya, begitu ya. Bagian yang berikutnya adalah sahabat kreatif mencoba untuk membuat paragraf baru, ya, membuat paragraf baru dari ide pokok yang sudah Bapak tentukan begitu ya. Nah, ini silahkan nanti sahabat kreatif mengerjakan ini di fasilitas yang sudah disediakan di sistemnya 3CM Center dalam bentuk LKPD. Nanti silahkan sahabat kreatif bisa menuliskan itu di LKPD yang sudah disediakan. Saya yakin sahabat kreatif bisa melakukan itu dengan baik. Nah, ini contohnya begitu ya. Contohnya, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, sahabat kreatif bisa menjelaskan, ya dengan bersepeda aku dapat, nah misalkan seperti itu. Pada saat saya bersepeda, saya bertemu dengan teman-teman, saya bisa ngobrol dengan teman-teman. Ya, bersepeda juga mengantarkan saya pada tempat-tempat yang menarik, sehingga membuat saya bahagia. Nah, ini kuncinya ada di sini, kesukaan. Kenapa disukai? Nah, sahabat kreatif bisa menjelaskan ini dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang kedua, aku bersepeda pada sore hari. Nah, ini kenapa dilakukan di sore hari? Sahabat kreatif bisa ceritakan. Aku bersepeda pada sore hari. Pagi hari sampai siang hari aku bersekolah. Sehingga pada saat sore hari aku punya kesempatan untuk bersepeda. Aku bersepeda antara jam, nah misalkan seperti itu. Jadi dijelaskan kenapa dilakukan sore hari. Sore harinya jam berapa? Nah, sahabat kreatif bisa tuliskan di sana. Mudah bukan? Nah, begitu juga dengan yang kalimat yang ketiga gitu ya, aku bersepeda berkeliling desa. Nah, dijelaskan di situ ya. Bersepeda berkeliling desa dengan siapa? Ya, dilakukan tadi di sore hari. Kenapa berkeliling desa? Karena desaku indah. Tempat bersepedanya menarik dan sebagainya. Nah, itu tinggal ditulis dalam kalimat. Saya yakin sahabat kreatif bisa melakukan ini dengan baik. Silahkan dicoba. Langsung dituliskan di LKPD yang sudah disediakan oleh 3CM Center. Tetap semangat, tetap bahagia, senang, asik gitu ya. Tetap menjadi anak yang kritis, kreatif, dan juga harus bisa mengambil makna dari pembelajaran kita kali ini. Kira-kira maknanya apa, sahabat kreatif? Yaitu kita jangan kalah dengan corona. Bagaimana caranya? Ya, tetap menjaga kesehatan kita dengan aktivitas-aktivitas yang menyehatkan tubuh kita. Salah satunya tadi dengan jogging, dengan bersepeda, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa itu. Dengan cara seperti itu, kita sudah berusaha menguatkan
sistem gerak kita dan juga alat-alat gerak kita, baik otot maupun tulang, dan juga memperkuat kerja jantung kita, membuat metabolisme tubuh kita menjadi baik, sehingga kita memiliki kesehatan yang baik, berat badan kita juga bisa terjaga, ya, kulit kita juga semakin baik karena sirkulasi keringat dan sebagainya bisa terbuang dengan baik sehingga kulit kita menjadi sehat, begitu ya, dan juga terhindar dari penyakit-penyakit seperti jantung koroner, kanker dan sebagainya. Dan juga yang paling utama sebagai siswa adalah kita memiliki konsentrasi yang baik. Karena sirkulasi udaranya berjalan dengan baik, istirahat kita menjadi berkualitas, maka otak kita disuplai dengan oksigen yang cukup sehingga kita memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi. Karena konsentrasi kita baik, maka kita bisa belajar dengan baik. Oke, sahabat kreatif, selamat belajar. Tuhan memberkati.